Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang 7 tanda besar terakhir yang menggemparkan dunia sebelum hari Tuhan terjadi. Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman dan nubuatan di dalam Alkitab. Tanda-tanda ini saya jelaskan berdasarkan pewahyuan Tuhan di tahun 2005 dan bisa disaksikan pada video kesaksian akhir zaman yang ke-1 sampai ke-3, di mana pada hari terakhir, hari Pentakosta, saya mengambil puasa 50 hari dan kemudian lewat doa dan penyembahan Tuhan datang kepada saya dan menceritakan tentang rahasia akhir zaman, perang dunia ketiga, dan rahasia hari Tuhan. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya manusia dan malaikat tidak tahu kapan hari Tuhan, tetapi kita diberikan hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk mengerti tanda-tanda hari Tuhan secara detail, sebab semuanya sudah tertulis dan sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 5 gadis dikatakan bijaksana karena ia meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan mereka menghitung hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Dengan menghitung hari-hari terakhir kedatangan Tuhan, mereka akan menjadi semakin bijaksana untuk menyiapkan minyak dan pelita mereka. Di hari Tuhan, Tuhan akan menggenapi firman-Nya tentang perumpamaan, khususnya tentang 5 gadis yang bijaksana, hamba yang setia, penggarap kebun anggur yang terakhir, pesta perjamuan kawin anak domba, dan lain-lain. Artinya di hari Tuhan pasti ada pelaksana firman-Nya yang menggenapi firman-Nya tentang 5 gadis bijaksana, hambanya yang setia, penggarap kebun anggur terakhir, dan yang diundang dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah yang dipilih sebagai pelaksana firman-Nya yang menggenapi setiap firman-Nya di akhir zaman. Merekalah orang-orang bijaksana yang selalu meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk menghitung hari-hari terakhir kedatangan Tuhan ke dunia ini. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang selalu meminta kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat dan pewahyuan. Saya yakin saya dan saudara-saudara yang mendengar kesaksian firman-Nya ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai pelaksana firman-Nya, yang menggenapi firman-Nya tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Apa yang terjadi di hari Tuhan? Sangkakala ke-6 dan ke-7, cawan murka Allah yang ke-6 dan ke-7, meterai ke-6 dan ke-7 dibuka, yang terjadi dalam satu hari dan menyebabkan 1/3 penduduk bumi berkurang. Bisa saksikan pada video materi sebelum ini tentang rahasia sangkak Allah ke-6, ke-7, dan rahasia 7 meterai dan lain-lain, sehingga ketika saya membahas tentang materi ini akan lebih memudahkan kita. Tanda besar yang sangat menggemparkan dunia menunjukkan sisa waktu 6 bulan lagi terjadi hari Tuhan. Tanda ini saya bercerita sekali lagi berdasarkan pewahyuan Tuhan. 1.
tanda kematian anak-anak sulung orang Israel di seluruh dunia. Yesaya 59 ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Menggenapi firman Wahyu 12 ayat 5, yaitu anak laki-laki dirampas. Kematian anak-anak sulung menggenapi Sion dan Yerusalem, tempat bait Tuhan, suku bangsa Yakub atau Israel, dikuduskan dan ditebus. Seorang anak sulung diambil mewakili kaum, marga, keluarga yang adalah keturunan asli Israel. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan di mana suku-suku Yakub yang terpencar ke seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam satu hari saja. Sebab semua yang sulung dari orang Israel adalah kepunyaan Tuhan. Tanda besar yang menggemparkan dunia, tanda 5 bulan lagi hari Tuhan atau Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Yang kedua adalah tanda Pentakosta ketiga pada bangsa di padang gurun, bangsa Sion dalam satu hari. Yang pertama, Sion dibebaskan, berkat Eden atau Kanaan turun secara roh atasnya. Yang kedua, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang mandul akan melahirkan, yang tertawan kuasa gelap dilepaskan. Pertobatan massal besar-besaran terjadi di bangsa Sion. Menggenapi Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tanda Pentakosta ketiga ada hubungannya dengan Wahyu 12, di mana perempuan itu diberikan sayap burung nasar, artinya bahwa perempuan itu diberikan kerajaan Allah dan Roh Kudus. Pentakosta ketiga juga menggenapi tentang tahun pembebasan bagi bangsa di padang gurun. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 dan 10. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini akan terjadi pada bangsa yang mendapat kasih karunia di padang gurun atau bangsa Sion. Ketiga, tanda ketiga adalah 2 bintang besar akan jatuh di Pasifik, dan akibatnya adalah 1 gempa bumi besar, kedua tsunami besar yang menyebabkan 1/3 kapal-kapal di Pasifik hilang lenyap, ketiga ring of fire atau gunung api di laut akan meledak dan menyebabkan lautan menjadi api merah panas sehingga membunuh tumbuh-tumbuhan dan ikan-ikan di laut. 4, mata-mata air akan menjadi racun dan pahit. Ini juga untuk menggenapi 1:4 sangkakala pertama dibunyikan. Kita bisa baca dalam Wahyu 6 ayat 13, 2:4 cawan murka Tuhan. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan 1/3 dari semua air menjadi absintus,
dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ini adalah tanda ketiga yang menggemparkan dunia. Tanda yang keempat adalah munculnya penyakit sampar dan bara yang menyebabkan yang disebabkan oleh virus atau penyakit bisul-bisul. Wahyu 16 ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Wahyu 9 ayat 4 sampai 6. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Akan ada penyakit yang sangat berbahaya untuk menggenapi 4 sangkak Allah pertama. Tanda besar yang menggemparkan dunia sebagai tanda 2 hari lagi akan terjadi hari Tuhan, yaitu yang kelima adalah tanda keputusan perang dunia ketiga oleh PBB karena masalah Yerusalem. Wahyu 16 ayat 14 sampai 15, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat ini menunjukkan bahwa roh-roh setanlah yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi untuk merasuki para raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, untuk duduk di dalam suatu persidangan PBB, dan mereka akan menetapkan hari besar, hari Tuhan, melalui perang dunia ketiga. Yang terjadi saat keputusan perang dunia ketiga adalah perang antara bangsa-bangsa yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan yang tidak mendukung. Yang kedua, perang hanya melawan Amerika dan Israel. Ketiga, Indonesia sebagai negara yang ikut dalam sidang PBB untuk menyatakan perang yang dipimpin melalui Menlu, yaitu seorang perempuan, itu di tahun 2005. Dan 4, negara-negara Islam ditambah negara-negara komunis akan bersatu dan mereka akan berperang melawan Israel dan Amerika. Yerusalem akan dikepung oleh tentara-tentara sebanyak 200 juta tentara. Dan kedua, persetujuan mereka akan menyetujui untuk menembak 2 bom atom dari Korea Utara, bukan Korea Selatan, dari Korea Utara ke Israel dan ke Amerika. Lukas 21 ayat 20 dan 22, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa reruntuhannya sudah dekat. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Wahyu 9 ayat 16, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa sama dengan 200 juta. Tanda menggemparkan dunia yang menunjukkan tinggal 1 jam lagi akan terjadi hari Tuhan. Yang keenam, tanda keenam adalah bom yang ditembakkan tujuan Israel akan jatuh di sungai Efrat, Irak, menggenapi 1 sangkak Allah keenam, kedua cawan murka keenam, ketiga meterai keenam, keempat jatuhnya Babel,
dalam 1 jam saja. Kelima, pekerja kebun anggur terakhir 1 jam bekerja. Keenam, ucapan ilahi untuk bangsa-bangsa yang merebut tanah Israel. Ketujuh, perang di lembah Yosafat atau Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12a, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah air. Wahyu 9 ayat 14-15, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkak Allah itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Wahyu 18 ayat 10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Semua ayat-ayat ini digenapi dari kejadian bom yang jatuh di sungai Efrat. Walaupun ditembak tujuan ke Israel, tetapi Tuhan membelokkan bom itu untuk jatuh di Irak atau di Timur Tengah, yang menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya juga ikut hancur. Tanda 0 detik, saat itulah hari Tuhan. Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. 7. Tanda ketujuh adalah hujan api, belerang, dan meteor, sebab bom yang ditembakkan tujuan Amerika akan pecah di udara. Semua itu untuk menggenapi terjadi kilat di sangkak Allah ketujuh, cawan ketujuh, dan meterai ketujuh di hari yang sama. Wahyu 16 ayat 17-18, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Wahyu 11 ayat 15a, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es hebat. Wahyu 8 ayat 1 dan 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Kita bisa lihat bahwa kilat terjadi pada bunyi sangkak Allah, pada cawan ketujuh, dan juga meterai ketujuh, dan ini terjadi pada hari yang sama. Dengan demikian sangkak Allah ketujuh, cawan ketujuh, dan meterai ketujuh digenapi dari hujan api dan hujan belerang dan meteor akibat bom yang ditembakkan tujuan Amerika, tapi kemudian pecah di udara. Akibat dari bom yang meledak di udara tersebut, yang pertama, bom itu kembali dan menyebabkan terbelah kota Korea Utara menjadi 3 bagian. Yang kedua, hujan api, belerang, dan meteor menimpa seluruh dunia, termasuk juga Yerusalem baru, tetapi tidak mengenai Sion lainnya. Korea Selatan dan bangsa-bangsa yang membangun tembok secara rohani juga tidak mendapat api dan belerang, karena mereka sudah membangun tembok dan api tersebut mempunyai mata. Ketiga, gempa bumi terbesar sepanjang masa.
Keempat, pulau-pulau di Pasifik banyak yang tenggelam. Kelima, gelombang tsunami yang sangat besar. Keenam, jam 3 pagi api dan belerang turun di atas Papua. Dan yang ketujuh, sepertiga langit menjadi gelap selama 3 hari. Jadi saudara-saudaraku, ini saya bercerita tentang atau berdasarkan pewahyuan Tuhan. Saat itu Tuhan bercerita. Saya ingat Tuhan berkata bahwa bencana itu mempunyai mata, sehingga yang terkena api dan belerang adalah orang-orang yang tidak punya nama dalam buku kehidupan. Kemudian Tuhan juga berkata bahwa gelombang tsunami itu mencapai 30 lantai 30 lantai bangunan bertingkat atau sekitar 90 sampai 100 meter gelombang tsunami akan lari di Pasifik, dan itu menyebabkan banyak pulau-pulau yang akan tenggelam, tetapi wilayah Sion akan tetap utuh dan tidak ada satupun pulau yang akan tenggelam. Saat itu Tuhan berkata bahwa pada 4 sangkakala pertama itu terjadi secara tiba-tiba, sehingga saat itu kapal-kapal di laut banyak yang hilang dan tenggelam. Tetapi pada sangkakala ketujuh atau pada hari Tuhan itu telah diputuskan melalui PBB, sehingga pada hari itu tidak ada satu kapal pun yang melintas melalui samudra, sehingga pada sangkakala ketujuh atau pada hari Tuhan tidak terdapat kapal-kapal yang hilang atau lenyap, karena memang sudah diumumkan bahwa akan terjadi perang pada saat itu atau pada saat nanti ketika Tuhan menggenapi hari Tuhan. Dengan demikian 7 tanda besar yang terjadi 6 bulan sampai hari Tuhan adalah: 1. Kematian anak-anak sulung orang Israel asli di seluruh dunia. 2. Pentakosta ketiga dan tahun pembebasan untuk bangsa Sion. 3. 2 bintang besar atau meteor jatuh di Pasifik. 4. Penyakit sampar dan bara, bisul-bisul yang menyengat selama 5 bulan, maut pergi dan mereka merasa kesakitan seperti sakit kalajengking. 5. Keputusan Perang Dunia Ketiga oleh PBB. Yerusalem dikepung oleh 20 juta tentara atau pembinasa keji. Mereka ini dirasuki oleh roh-roh setan yang keluar dari lubang jurang maut pada saat 4 sangkakala pertama dibunyikan, dan mereka sangat bengis dan roh antikristus ada pada mereka, sehingga mereka sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka sangat membenci orang Israel atau keturunan dari perempuan di dalam Wahyu 12. Yang keenam yaitu bom atom meledak di Irak atau di Timur Tengah di Efrat. Kemudian yang ketujuh adalah bom atom meledak di udara seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur ke barat. Bom atom yang meledak di Irak ini tujuannya ke Israel, tapi dibelokkan Tuhan, dan juga tujuannya ke Amerika, tapi dipecahkan Tuhan pas di atas garis-garis ujung bumi. Nantikan terus materi-materi selanjutnya dari Evelyn tentang membuka tabir kitab Wahyu dan kitab-kitab yang dimeteraikan. Dan ini waktunya kitab-kitab yang dimeteraikan dibuka, karena semuanya akan dibuka pada akhir zaman sesuai dengan kitab Daniel. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba
anggota dari tim Doa Science Kingdom.